Keadilan berarti menegakkan hukum terhadap ketidakadilan. Waktu adalah keadilan yang menguji mereka yang bersalah, dan hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan yang dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia. Istilah korupsi, suap, pembobolan, markup, catut artinya sama, tidak jujur artinya sama, tidak menuju ke keadilan sosial artinya merampas nyawa kehidupan lain. Walaupun sendirian, jika perlu aku akan menegakkan keadilan dengan atau tanpa bantuan orang lain. Pilihan antara hukum dan keadilan adalah pilihan yang mudah bagi pikiran yang berani. Saat keadilan harus dibayar oleh korban ketidakadilan, itu sendiri menjadi ketidakadilan. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku. Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Tidak ada keadilan tanpa kebenaran. Dan tidak ada kebenaran kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya. Perdamaian dan keadilan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Damai tanpa keadilan adalah tirani. Jika Anda menginginkan perdamaian, bekerjalah untuk keadilan. Perdamaian lebih penting dari semua keadilan, dan perdamaian tidak dibuat untuk keadilan, tapi keadilan untuk perdamaian. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali. Ketidakadilan dimanapun merupakan ancaman keadilan dimanapun. Kebebasan dan keadilan tidak bisa dipecah-pecah untuk disesuaikan dengan kenyamanan politik. Keadilan ditunda adalah keadilan ditolak. Keadilan tidak bisa untuk satu sisi saja, tetapi harus untuk keduanya. Jika kita tidak menjaga keadilan, keadilan tidak akan menjaga kita. Keadilan tanpa kekuatan tidak berdaya. Kekuatan tanpa keadilan adalah tirani. Kebenaran tidak pernah merusak tujuan yang adil. Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan. Ibu segala akhlak ialah tempat kebijaksanaan, keberanian, kesucian diri dan keadilan. Sesungguhnya suara itu bukan perampok yang ingin merayah hartamu. Ia ingin bicara mengapa kau kokang senjata dan gemetar ketika suara-suara itu menuntut keadilan. Mengatasi kemiskinan bukan sebuah sikap amal. Itu merupakan tindakan keadilan. Itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, hak atas martabat dan kehidupan yang layak. Selagi kemiskinan berlanjut, tidak ada kemerdekaan sejati. Masalah hukum dan tanggung jawab tidak usah diberitahukan pada orang yang baik. Sementara seseorang dengan kejahatan akan menemukan jalan sendiri, yaitu di sekitar undang-undang. Keadilan adalah keteraturan dan harmoni dalam jiwa dan masyarakat. Keadilan, kebenaran, kebebasan itulah pangkal dari kebahagiaan. Adalah lebih baik menderita ketidakadilan daripada melakukan ketidakadilan. Semua kebijakan dapat diukur dengan keadilan. Hukum bukanlah hukum jika melanggar prinsip keadilan abadi. Keadilan adalah hati nurani, bukan hati nurani pribadi, tetapi hati nurani seluruh umat manusia. Keadilan selalu kejam bagi pihak yang melanggar karena setiap orang tidak bersalah menurut pandangannya sendiri. Keadilan tidak hanya dilihat untuk dilakukan, tetapi harus dilihat untuk dipercaya. Keadilan adalah kontrak kemanfaatan yang dibuat untuk mencegah orang melukai atau dirugikan. Keadilan tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi dalam ruang sidang. Keadilan adalah apa yang keluar dari ruang sidang itu. Jika manusia gagal untuk mendamaikan keadilan dan kebebasan, ia gagal dalam segala hal.
Orang mati tidak bisa menuntut keadilan, merupakan kewajiban orang yang hidup untuk melakukannya untuk mereka. Keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Ketidakadilan sosial. Jadi kalau keadilan tidak dijamin, siapa saja bisa mengacau. Keadilan dan kebenaran adalah dua hal yang begitu halus, sehingga alat kita terlalu tumpul untuk menyentuhnya secara akurat. Jika mereka mencapai titik itu, mereka akan menghancurkannya atau bersandar pada semua, lebih pada yang salah daripada pada yang benar. Keadilan dan kekuasaan harus berjalan beriringan. Jadi apapun yang adil mungkin akan berkuasa, dan apapun yang berkuasa mungkin akan adil. Kebaikan dimulai di rumah dan keadilan dimulai di sebelah. Oleh karena itu, prasyarat pertama peradaban adalah keadilan, yaitu jaminan bahwa suatu hukum yang pernah dibuat tidak akan dilanggar demi kepentingan individu. Ini tidak menyiratkan nilai etika dari undang-undang semacam itu. Sudah pasti dalam hal apapun bahwa ketidaktahuan yang bersekutu dengan kekuasaan adalah musuh keadilan yang paling ganas. Dalam masalah kebenaran dan keadilan, tidak ada perbedaan antara masalah besar dan kecil, karena masalah perlakuan terhadap orang adalah sama. Jika anak hidup dalam rasa adil, ia belajar keadilan. Keadilan bukanlah sekedar masalah kesalahan dan hukuman. Keadilan adalah lapisan humus dari ladang sebuah kebersamaan. Ideologi ditanamkan di dalam diri saya oleh keluarga saya, yaitu cinta akan keadilan, kebaikan dan alam, serta nasionalisme. Walaupun ideologi ini ditanamkan di diri saya pada usia muda, tapi ini masih terus hidup sampai kini. Jika saya melakukan kesalahan, maka saya akan mengakuinya. Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi sedemokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil ialah sosial rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Tiada kebajikan yang sedemikian agungnya dan mencerminkan sinar ketuhanan kecuali keadilan. Mari kita ingat bahwa kita bisa melakukan hal ini bukan semata karena kekayaan dan kekuatan, tetapi juga karena diri sendiri, yaitu satu negara di bawah lindungan Tuhan, dengan kemerdekaan dan keadilan untuk semua. Peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan. Ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Undang-undang memiliki relativitasnya sendiri dan tidak mutlak sebagaimana firman Tuhan. Orang-orang ini hanya meminta hal yang sama, keadilan dan keadilan saja. Ini sejauh dalam kekuatan saya, mereka dan semua orang lain akan memilikinya. Tangisan orang miskin tidak selalu adil. Tetapi jika kamu tidak mendengarkannya, kamu tidak akan pernah tahu apa itu keadilan. Lebih baik kamu mengalah sedang kamu dikenang sebagai orang yang adil, daripada memilih menang dalam keadaan dikenang sebagai orang yang zalim. Keadilan adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban, serta kemampuan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan itu. Keadilan adalah penegakan hak yang sesuai dengan kebenaran dan kebaikan. Keadilan adalah kebajikan yang menyeimbangkan hak dan kewajiban, membawa kesejahteraan bagi semua. Keadilan adalah keadaan di mana hati seseorang seimbang dan bebas dari hasrat yang tidak teratur. Keadilan adalah prinsip yang ditemukan melalui akal budi dan rasionalitas. Keadilan adalah dasar dari pemerintahan yang baik dan sumber kedamaian dalam masyarakat. Keadilan adalah pilar yang menopang peradaban dan kemajuan. Keadilan adalah kebijaksanaan yang diterapkan dalam tindakan, membawa keseimbangan dan harmoni. Keadilan adalah kunci dari kehidupan yang bermartabat dan penuh makna.